Ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Yang dalam kitab itu engkau bahas bagaimana kita bisa selamat dari syubhat, bagaimana kita bisa selamat daripada perkara-perkara makruh. Apa jawaban beliau? Qala, beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Kata beliau sederhana saja, saya sungguh telah mengarang satu kitab dalam jual beli. Nah, ini kan kesannya pertanyaan tidak nyambung dengan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bila kita menyambung kembali kajian kita daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, memasuki pasal yang pertama, setelah dulu kita membahas muqaddimah, latar belakang musannif kita menyusun kitab ini. Nah, sekarang kita lihat apa uraian beliau tentang pasal yang pertama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Nah, pasal yang pertama ini pasal yang membahas tentang mahiyatil ilmi. Pasal ini membahas tentang mahiyah, hakikat daripada ilmu, wal fiqhi, hakikat daripada fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya ilmu. Ilmu itu apa? Fikih itu apa? Dan apa keutamaan daripada ilmu itu? Nah, mengawali pembahasan ini, musannif kita mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebagai awal, sebagai landasan awal beliau ketika sebelum beliau menceritakan tentang ilmu itu apa, beliau katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban kepada siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban itu, fardu itu atas setiap muslim, laki-laki ke dia dan muslimah ke dia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika dia muslim dan muslimah, maka baginya ada kewajiban menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu menganjurkan, bahkan mewajibkan penuntutan ilmu. Sehingga di awal pembahasan ini beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah menuntut ilmu. Nah, terkait perintah menuntut ilmu itu, karena ilmu itu banyak. Ya, ilmu itu luas. Apakah semua ilmu wajib kita pelajari? Apakah semua ilmu wajib kita kuasai? Nah, tentu ketika pembahasan ini, ketika kita merujuk kepada lafaz hadis itu, thalabul ilmi, yang menuntut ilmu apa saja? Ini terasa luas, sehingga pengarang kitab kita memberikan penjelasan apakah semua ilmu yang wajib dipelajari itu. Nah, perkataan beliau berikut ini memberikan pernyataan bahwasanya i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Nah, ini dia, ya. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Ini kuncinya kata pengarang kitab kita. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, dengan bahwasanya la yuftaradu, tidak difardukan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim itu apa? Talabu kulli ilmin, menuntut setiap ilmu. Kata beliau, ya, makna hadis ini bukan semua ilmu itu wajib kita pelajari. Artinya ada batasan-batasan ilmu. Ada ilmu yang wajib, nanti ada juga ilmu yang tidak wajib. Bahkan ada juga ilmu yang tidak boleh dipelajari, ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, bahkan ada yang haram nantinya. Nah, yang wajib itu tidak semua ilmu, ya. Lalu ilmu apa yang wajib itu? Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Dan sesungguhnya yang diwajibkan itu apa? Atasnya itu talabu ilmil hal, ya. Menuntut ilmu hal. Ini yang wajib, bukan semua ilmu, ya. Yang wajib di sini adalah ilmu hal. Apa landasannya?
kama qala wa afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Landasan beliau apa? Kama qala, sebagaimana berkata para ulama. Apa kata para ulama? Wa afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal itu, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal. Wa afdalul amali hifdzul hal. Dan amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama adalah menjaga hal. Ya. Ilmu yang paling utama ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Para ulama mengatakan bahwasanya ya ilmu hal itu adalah ilmu usuluddin, ya, ilmu tauhid, ilmu fikih. Yang dimaksud dengan hifdzul hal itu adalah menjaga akhlak, ya. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Tuhan, ya, ilmu beribadah kepada Tuhan. Itu ilmu yang paling utama. Lalu amalan yang paling utama adalah menjaga akhlak. Nah, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati. Wa yuftaradu, dan difardukan dan diwajibkan alal muslimi, atas orang muslim itu, talabu ma yaqa'u, menuntut apa-apa yang terjadi lahu bagi dirinya itu, fi halihi, pada keadaannya. Jadi setiap muslim nanti itu wajib menuntut ilmu, yang ilmu sesuatu itu yang terjadi pada keadaan dia, ya, pada keadaan dia. Apa yang terjadi pada keadaannya itu, fi ayyi halin kana, apapun keadaannya. Keadaannya bagaimanapun keadaan dia mau tidak mau harus menuntut ilmu itu. Apa contohnya? Fa innahu la budda minas sholati, maka sesungguhnya dia muslim itu tidak dapat daripada sholat. Ya, hal keadaannya setiap muslim itu mesti sholat, dia wajib sholat. Maka keadaan yang utama nanti adalah dia mempelajari ilmu. Apa yang dia pelajari yang paling utama adalah dia mempelajari ilmu yang dia butuhkan dalam setiap keadaannya. Setiap keadaannya dia butuh sholat. Maka ilmu tentang sholat itu adalah ilmu yang wajib dia pelajari. Fayuftaradu alaihi, dan maka diwajibkan fayuftaradu alaihi, atasnya ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Maka wajib atas muslim tadi mempelajari ilmu apa-apa yang terjadi pada sholatnya. Dia harus tahu sholat itu apa. Ya, dia harus tahu rukun sholat, bagaimana cara mengerjakan sholat, apa saja sunah-sunah sholat, ya, apa saja yang membatalkan sholat. Biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati, ya, dengan kadar apa, batasannya dengan kadar setidaknya apa-apa yang dia bisa menunaikan dengannya itu akan fardhu sholat. Minimal ilmu yang wajib itu ilmu apa saja yang kalau dia pelajari itu dia bisa sholat, ya, dia bisa sholat. Itu kadar minimal. Ketika dia butuh sholat, maka ilmu tentang sholat dia wajib pelajari. Minimal paling kurang ilmu itu apa, dia bisa sholat. Itu minimal. Apakah cukup segitu? Belum. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi alwajiba. Sehingga dengan kata-kata itu, dengan begitu, wajib atasnya dengan kadar apa-apa yang dia tunaikan dengannya kewajiban, ya. Ketika dia butuh sholat, dia belajar sholat, maka ilmu tentang sholat dia wajib dia kuasai, wajib dia pelajari. Ketika begitu, nah, kadarnya setidaknya dia bisa sholat dengan benar. Sehingga dengan begitu wajib bagi dia mempelajari apa-apa yang bisa dia tunaikan dengan ilmu itu, kewajibannya. Li'annahu ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan, ya. Wa ma yutawassalu ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Karena sesungguhnya apa-apa saja yang menjadi wasilah, ya, menjadi sarana dengannya itu kepada mendirikan fardu, maka hukumnya juga fardu. Dan apa-apa yang menjadi wasilah dengannya itu kepada mendirikan wajib, maka dia juga wajib.
seperti wudhu. Ya, sholat itu butuh kepada wudhu. Sholat hukumnya wajib. Sedangkan kalau tidak mengerjakan wudhu, sholatnya tidak sah. Maka mempelajari wudhu hukumnya juga wajib. Karena dia tidak bisa menunaikan fardu sholat kalau dia belum berwudhu, atau kalau dia belum bertayamum, atau kalau dia belum mandi. Maka ilmu tentang wudhu, ilmu tentang tayamum, ilmu tentang mandi juga wajib dia pelajari. Karena ilmu itu menjadi sarana dia menunaikan kewajiban. Jadi wajib apa-apa saja yang bisa mengantarkan dia dalam melaksanakan kewajiban. Kalau itu kewajiban, maka mempelajari sarananya tadi itu juga menjadi wajib. Wa kadza fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Wa kadza fis shaum, begitu juga dalam hal puasa. Puasa adalah kewajiban, maka belajar tentang puasa hukumnya wajib, dan apa-apa terkait dengan puasa juga menjadi wajib. Ketika dia akan berzakat, maka dia wajib mengetahui, belajar ilmu tentang zakat dan hal-hal yang terkait dengan zakat. Ya, in kana lahu malun, kalau sekiranya dia punya harta. Begitu juga wal haji in wajaba alaihi, dan begitu juga haji jika telah wajib atasnya menunaikan ibadah haji, dia telah memiliki kemampuan, maka dia wajib belajar haji. Dan hal-hal yang terkait dengan haji wajib dia pelajari, karena tidak mungkin dia bisa berhaji kalau dia belum punya ilmunya. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru, dan begitu juga dalam hal buyu, jual beli, in kana yattajir, kalau sekiranya dia seorang pedagang, maka keadaannya adalah keadaan dagang, maka dia wajib belajar ilmu jual beli. Ya, dia wajib belajar ilmu jual beli. Sehingga tentang ini ada cerita. Pengarang kitab kita, musannif kita memberikan cerita. Qila li Muhammad bin al-Hasani. Ya, suatu ketika Muhammad bin al-Hasan itu pernah ditanya, apa pertanyaan orang kepada beliau? Lima la tusannifu kitaban fil zuhdi. Lima la, kenapa tidak tusannifu, engkau susun kitaban, satu kitab, wahai Syekh Muhammad bin al-Hasan, kenapa engkau tidak susun satu kitab fi zuhdi, dalam masalah zuhud? Ya, dalam masalah zuhud. Ada orang bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Ya, apa itu zuhud? Zuhud adalah menjaga diri daripada perkara syubhat dan perkara makruh. Ya. Ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Yang dalam kitab itu engkau bahas bagaimana kita bisa selamat dari syubhat, bagaimana kita bisa selamat daripada perkara-perkara makruh. Apa jawaban beliau? Qala, beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Kata beliau sederhana saja, saya sungguh telah mengarang satu kitab dalam jual beli. Nah, ini kan kesannya pertanyaan tidak nyambung dengan jawaban. Pertanyaannya, kenapa engkau tidak menyusun kitab zuhud? Tapi jawaban beliau seakan-akan tidak nyambung. Beliau katakan, oh sungguh saya sudah nulis kitab tentang jual beli. Apa maksud perkataan beliau ini? Yakni az-zahidu man yahtarizu anisyubuhati. Ya, maksud beliau adalah begitu ya, bahwasanya yakni maksudnya Pak az-zahidu, seorang zahid itu orang yang mampu menjaga diri dari syubhat dan makruh itu apa? Man yahtarizu anisyubuhat. Dia adalah orang yang, seorang zahid itu, seorang zahid apa? Orang yang menjaga diri itu, dia adalah menjaga dirinya dari syubhat, daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Begitu juga wal makruhati, dan dia juga seorang zahid itu, dia juga akan menjaga dirinya dari perkara-perkara makruh fit tijarati, dalam tijarah, dalam jual belinya. Jadi beliau katakan, saya memang tidak menyusun kitab khusus tentang zuhud, tapi kitab buyu saja itu sudah saya jelaskan mana yang makruh, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Nah, seorang zahid dia pasti akan menjaga diri dari syubhat tadi, dia akan jaga diri dari yang haram tadi, dia jaga diri daripada yang makruh. Cukup baca kitab buyu saya, nah, dia sudah tahu tentang zuhud. Nah, itu maksud beliau ya. Sehingga seakan tidak nyambung, sebenarnya beliau memberikan jawaban yang lebih mengena. Baca kitab jual beli saya, kamu akan zuhud dalam hal jual beli. Nah, begitu kira-kira.
Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirfi. Ya, dan begitu juga pada seluruh muamalat dan hirf, ya, pekerjaan yang lainnya. Dalam masalah muamalah apa saja, tidak mesti jual beli. Pokoknya dalam semua pekerjaannya, dalam semua amalannya, kalau dia baca kitab buyuk saya, ya, dia akan jadi seorang zahid, dia akan zuhud. Nah, begitu ya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Dan tiap-tiap orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu daripadanya, maka diwajibkan atasnya ilmu taharruz, ya, ilmu yang ilmu penjagaan anil harami fihi, daripada keharaman pada yang dia sibukkan itu. Ya, apapun, kalau kita memiliki kesibukan, maka kita wajib mempelajari ilmu yang menjaga kita. Ilmu penjagaan dari perkara haram dalam pekerjaan itu, ya. Kalau kita seorang guru, maka kita harus tahu ilmu yang menjaga kita dari perkara haram dalam masalah guru. Kalau kita seorang petani, kita harus tahu, kita wajib belajar ilmu yang menjaga kita daripada perilaku haram dalam hal bertani. Kalau kita pedagang, ya, ilmu yang menjaga kita dari perbuatan haram dalam jual beli, dalam berdagang. Kalau kita seorang pegawai, kita harus tahu ilmu yang menjaga diri kita dari perkara-perkara haram dalam hal pegawai, dan begitulah seterusnya. Apa saja kesibukan kita wajib tahu ilmu yang menjaga diri kita dari perkara haram dalam bidang itu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, ya. Dan begitu juga wajib atas setiap muslim itu ilmu yang terkait dengan perkara hati. Ya, ilmu tentang keadaan hati itu juga wajib dipelajari. Karena Nabi SAW juga mengatakan, ya, bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya ada dalam jasad itu mudghah. Yang mudghah itu idza salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, seluruh badannya dia baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ya. Kalau dia rusak, seluruh tubuh jadi rusak. Ya, apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu. Dia adalah hati. Jadi ilmu yang mempelajari tentang keadaan hati itu juga wajib, karena hati senantiasa ada bersama kita. Ya, senantiasa ada bersama kita. Maka ilmu tentang ahwal qalbi ini juga wajib. Apa contohnya? Ini contohnya saja. Minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Minat tawakkuli, ya, misalnya seperti tawakal itu wajib kita belajar tawakal. Wal inabah, kita juga wajib belajar inabah. Inabah ini bagaimana cara kita kembali kepada Allah, ya. Wal khasyah, bagaimana takut. Wal ridha, juga begitu dengan ridha. Yang semuanya ini fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karena semuanya terjadi pada setiap awal, setiap keadaan. Maka kita wajib juga mempelajari ilmu ahwalul qalbi. Karena tentang perkara hati ini selalu terjadi, ahwal hati selalu ada. Maka setidaknya kita juga mesti belajar tentang tawakal, bagaimana tawakal yang benar, bagaimana berserah diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, bagaimana cara kita bertobat, ya. Wal khasyah, bagaimana rasa takut. Wal ridha, bagaimana keridhaan itu. Semua itu terjadi dalam setiap keadaan. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita dalam majelis yang kedua ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.